adik-adik, Shalom. Ketemu lagi sama Kak Elmi dan Kak Nathan. Hari ini kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau beribadah, kita mau dengar apa yang Tuhan bilang buat kita hari ini. Adik-adik tahu lagu Jalan Serta Yesus? Tuhan yang selalu serta sama kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Oke, siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat man. Yes. Oke, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, salah. Bahasa Indonesia dulu ya, baru bahasa Inggrisnya biar nggak bingung. Sambil belajar, sambil menyanyi. Oke, siap, ada kata jalan. Kita mulai ke kanan dulu, ke depan, ke kiri. Balik lagi ke depan, ke kanan. Oke, setiap ada kata jalan. Oke, mama papa boleh ikutan bantu anak-anaknya ya. Yuk kita nyanyi. Musik. Ke kanan. Jalan serta Yesus, ke depan. Jalan sertanya setiap hari, ke kiri. Jalan serta Yesus, terus serta Yesus selamanya, ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, kiri. Jalan serta Yesus selamanya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking all the way, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking all the way, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Sekali lagi bahasa Inggrisnya ya. Walking with Jesus, walking all the way, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking all the way, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Olahraga di pagi hari. Oke, tarik nafasnya semua. Buang pelan-pelan. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau bilang sama Tuhan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku
berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena setiap hari, setiap kami bernafas, semuanya karena kemurahan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur diberi kesempatan hari ini untuk menyanyi, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua, anak-anak-Mu, untuk kami bisa duduk tenang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih setia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik, kembali lagi kita mendengar cerita hari ini yang berjudul Up, Up, and Away. Naik, naik, dan terangkat. Cerita ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Aku gak mau tidur, kalau David ke kakaknya. Kamu tahu, semua orang perlu istirahat selagi kita ada di dunia ini, jawab Marta. Tapi waktu kita di surga, kita udah gak perlu lagi istirahat seperti yang kita lakukan sekarang, jelas Marta. Bagaimana kamu tahu? Tanya David. Aku akan kasih tahu apa yang aku baca dari Alkitab tentang Elia dan Elisa. Habis ini kamu pasti bisa ngerti. Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah bagi Elia. Tuhan ingin membawanya langsung ke surga tanpa mati terlebih dahulu. Ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan hanya kepada satu orang, yaitu Henokh. Elisa adalah seorang penolong Elia. Elisa tahu bahwa tidak lama lagi Nabi Elia akan mengakhiri pekerjaannya dan inilah saatnya bagi Elisa untuk melanjutkannya. Banyak nabi yang bekerja dengan mereka juga tahu bahwa Elia akan segera meninggalkan mereka. Suara lembut Tuhan telah memberitahukan kepada mereka demikian. Suatu hari Elia membawa Elisa dalam perjalanan terakhir untuk mengunjungi sekolah para nabi Allah. Para nabi di sekolah-sekolah ini bertanya kepada Elisa, "Tahukah kamu bahwa Tuhan akan mengambil Elia hari ini?" "Iya, aku tahu," kata Elisa. Pikiran Elisa dipenuhi dengan akan kehilangan Elia sang nabi itu. Dia mungkin sedikit gugup karena harus mengambil alih pekerjaan Elia juga. Elia juga tahu kalau ia akan segera meninggalkan Elisa, maka ia memberikan ujian kepada Elisa. Di setiap sekolah yang mereka kunjungi, Elia memberitahu Elisa, "Tetaplah di sini, aku harus melanjutkan." Tetapi setiap kali Elia berbicara seperti itu, Elisa bersikeras untuk pergi juga mengikutinya. Elisa tidak mau Elia hilang dari pandangannya. Elisa ingin bersamanya sampai saat terakhirnya. "Demi Tuhan yang hidup dan demi kamu yang hidup, aku tidak akan meninggalkan kamu," kata Elisa. Jadi mereka berdua terus berjalan. Setibanya di sungai Yordan, Elia menanggalkan jubahnya, menggulungnya dan memukulnya dengan jubah itu. Air terbelah dan kedua orang itu berjalan di atas tanah kering. Setelah menyeberang, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. "Apa yang bisa saya lakukan untukmu sebelum saya diambil darimu?" Elia bertanya kepada Elisa. Elisa bisa saja meminta banyak hal. Elisa bisa saja meminta uang, bisa saja Elisa meminta untuk terkenal, tapi sebaliknya Elisa meminta berkat khusus. "Biarkan aku mewarisi 2 kali lipat dari rohmu," jawab Elisa. Elisa tahu bahwa satu-satunya cara Elisa dapat melakukan pekerjaan yang telah dipanggil untuk Elisa lakukan adalah dengan bantuan ekstra dari Tuhan. "Jika kamu melihat aku ketika aku diambil darimu, itu akan menjadi milikmu. Kalau tidak, berarti tidak," kata Elia. Dan mereka terus berjalan. Lalu tiba-tiba sebuah kereta kuda api muncul dan memisahkan kedua orang itu. Elia diangkat ke surga dalam angin puyuh. Elisa memanggilnya, "Ayahku, ayahku, kereta penunggang kuda Israel." Tapi Elia sudah pergi.
Elisa merobek pakaiannya untuk menunjukkan kesedihannya karena kehilangan guru dan temannya. Kemudian Elisa melihat jubah Elia yang jatuh. Elisa mengambilnya dan berjalan kembali ke sungai Yordan. Elisa menggulung jubah itu, memukul air dengan jubah itu seperti yang telah dilakukan Elia. Sekali lagi, air terbelah dan Elisa berjalan menyeberang di tanah yang kering. Tuhan memang telah memberikan Elisa karunia Roh Tuhan. Tuhan ingin memberi kita hadiah yang baik juga. Karunia Tuhan yang terbaik adalah karunia yang Tuhan berikan kepada Elia, yaitu karunia hidup yang kekal selama-lamanya. Dan seperti Elisa, kita harus meminta hadiah itu. Kita harus tetap menatap Yesus dan kita harus percaya bahwa doa kita telah dijawab dan bertindak dalam iman. Kita harus percaya seperti yang dilakukan Elisa ketika Elisa memukul air dengan jubah Elia. Hai adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita semuanya. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, kuasanya luar biasa. Buktinya Tuhan menaikkan Nabi Elia ke surga dengan angin badai. Keren kan Tuhan kita? Iya. Tapi adik-adik, sebelum Nabi Elia naik ke sorga, Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Betel, kemudian pergi ke Yeriko, dan selanjutnya pergi ke Sungai Yordan. Dan Nabi Elisa mengikutinya. Dalam perjalanan adik-adik, mereka bercakap-cakap, cerita pengalaman Nabi Elia selama pelayanannya. Kemudian pada saat mereka tiba di pinggir Sungai Yordan, Nabi Elia memukul air Sungai Yordan dengan menggunakan jubahnya yang dia gulung. Apa yang terjadi adik-adik? Air Sungai Yordan itu terbelah dua. Akhirnya Nabi Elia bersama dengan Nabi Elisa, mereka dapat menyeberangi Sungai Yordan dengan berjalan kaki. Karena airnya terbelah dua, ada ke kanan, ada ke kiri. Nah, adik-adik, ketika mereka tiba di seberang, Nabi Elia bilang sama Nabi Elisa. Dia bilang begini, Nabi Elisa, mintalah apa yang harus kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga. Nah, adik-adik, Nabi Elisa bilang begini, biarlah aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Kata Nabi Elia, yang kamu minta itu adalah sukar untuk kulakukan. Kemudian Nabi Elia bilang lagi, tapi jika engkau melihat aku terangkat dan terjadilah padamu. Dan jika tidak akan terjadi. Adik-adik, sedang mereka berjalan dan bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Waduh, berarti panas ya dia. Tapi Nabi Elisa dan Nabi Elia tidak kepanasan karena yang mengirim kereta berapi dan kuda berapi itu adalah Tuhan. Kemudian adik-adik, kereta berapi dan kuda berapi itulah yang memisahkan Nabi Elia bersama dengan Nabi Elisa. Tiba-tiba adik-adik, Nabi Elia naik dalam kereta tersebut terus dalam angin badai.
Nabi Elia diangkat oleh Tuhan ke surga. Kemudian Nabi Elisa, dia mengambil jubah Nabi Elia yang terjatuh. Sengaja Nabi Elia menjatuhkan jubahnya. Kemudian adik-adik, jubah Nabi Elia itu digunakan oleh Nabi Elisa di dalam dia meneruskan pelayanan Nabi Elia. Karena Nabi Elisa menggantikan Nabi Elia melayani di muka bumi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, kemarin Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kejadiannya yang sama, naik ke surga, tapi bedanya adalah Nabi Elia diangkat Tuhan, tapi Tuhan Yesus terangkat sendiri. Karena apa adik-adik? Karena Yesuslah Tuhan. Tuhan naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan penolong bagi kita. Siapa dia? Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu, satu hal yang bisa kita lakukan adalah setiap kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia menjadi juru selamat dalam hidup setiap kita. Sekarang tiba saatnya Tuhan akan membawa kita ke surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau setiap kalian mau mengalami seperti Nabi Elia, kuncinya hanya satu. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima Dia menjadi juru selamat. Satu saat nanti Tuhan datang ke dunia ini menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dia bawa ke surga, tinggal bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi ke bumi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita berdoa, kita bicara sama Tuhan, membuka hati kita untuk menerima Dia menjadi juru selamat dalam hidup kita. Yuk, sikap doanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa firman-Mu. Sangat luar biasa ya Tuhan. Kalau Nabi Elia Tuhan angkat naik ke surga. Tuhan, kami rindu kehidupan kami mengalami seperti Nabi Elia. Engkau bawa ke surga yang kekal, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sekarang Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami, menerima Engkau menjadi juru selamat dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh lebih lagi percaya hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, lewat berdoa, lewat membaca firman, menghafal firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan belajar untuk tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus, inilah kami,
anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami untuk kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang Kak Dewi mau sebutkan PR kalian dalam minggu ini, yaitu menghafal firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Ini untuk kelas kecil sampai kelas besar ya. Tulis di buku catatannya dan buka Alkitabnya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Sudah ketemu? Iya, Kak Dewi baca kata-katanya ya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Iya. Sekarang kita mau melihat video ayat hafalan yang kalian kirim minggu kemarin. Dan juga kita mau mendengar pengumuman buat kita semuanya. Siap ya? Mari kita saksikan bersama-sama. NIN. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Makasih Kak. Dalam minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Kasih Kak, shalom. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. 26 ayat 4. Shalom, metafora minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan Allah selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Terima kasih. Shalom, mental minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan Allah selama-lamanya, karena Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Terima kasih. Shalom, Kak, aku membacakan hafalan minggu ini. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Amin, dikasih. Dalam nama saya Kalista Aurelia Pasaribo, kelas 3. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya,
sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Shalom, nama saya Seren Manuela Pasaribu. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Shalom semuanya. Aku membacakan ayat hafalan minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih. Angka ayat hafalan minggu ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih Kak. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih Kak. Ayat hafalan ini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhanlah Allah adalah gunung batu yang kekal. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih. Pengumuman. Shalom adik-adik. Sekarang ibadah sekolah minggu bisa secara offline di gereja bagi adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas di jam 7 pagi dan jam 9 pagi di lantai dasar. Bagi adik-adik bayi sampai kelas balita tetap beribadah secara online di YouTube channel GKI Rehoboth Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Cara pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Di hari Selasa sampai Jumat,
Adik-adik bisa memasukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke Kak Elmi. Kakak-kakak sekolah minggu, gembala sekolah minggu, serta adik-adik sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Kakak pemusik, Kak Ardi Raditya, hari Senin tanggal 30 Mei, Kakak live streaming, Kak Blandina Formes, hari Kamis 2 Juni, dan teman-teman yang berulang tahun, Senin 30 Mei ada adik Leslie Lin Patinaya. Hari Rabu tanggal 1 Juni ada adik Angel. Hari Jumat tanggal 3 Juni ada adik Kaspian Fait Gamaliel. Hari Sabtu tanggal 4 Juni ada adik Elena Putri Jovita Sinaga. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Ingat ya adik-adik untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang baik sampai kelas balita, minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal ya. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tangan kamu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau keluar rumah, ingat pakai masker dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, keren, luar biasa. Anak-anak kecil yang belum bisa baca ikut hafal firman Tuhan. Wah, luar biasa, kakak beradik ya. Hebat mama papa yang mendukung anak-anaknya. Wow, luar biasa. Kak Dewi secara pribadi sangat terhibur dan terharu melihat kalian dengan penuh semangat menghafal firman. Ingat ya adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang kalian baca setiap hari, yang kalian hafal itu tidak akan hilang. Tapi itu tertanam sampai kedalaman hati kalian. Dan firman itu yang menuntun langkah kalian. 20 tahun kemudian nanti, Kak Dewi pasti melihat kalian adalah anak-anak yang sangat diberkati oleh Tuhan. Masa depannya dituntun sama Tuhan, memiliki masa depan yang cerah. Karena apa? Karena firman Tuhan yang ada di hati kalian itu, yang kalian lakukan setiap hari, itu yang menuntun langkah kalian untuk hidup takut akan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Luar biasa. Kak Dewi angkat jempol buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sayang. Nah adik-adik, kita mau berdoa buat yang berulang tahun dan juga menutup ibadah pada hari ini. Kalau ada yang berulang tahun dalam minggu ini, tadi namanya sudah disebut, silakan bangkit berdiri di tempat. Kalau ada papa mama di sebelahnya, tolong tumpang tangan di atas kepalanya ya. Kita berdoa. Kami memuji-muji segala kebesaran-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Kak Ardi. Kami bersyukur bersama dengan Kak Blandina. Kami bersyukur bersama Leslie Patinaya, Angel, Kaspian, Elena Sinaga,
Tuhan berkati mereka semuanya. Dengan Tuhan tambahkan umur bagi mereka, membuat mereka bertambah-tambah setia melayani Tuhan. Berkati mereka dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada hari ini juga ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya lewat puji-pujian, lewat PR ayat hafalan, lewat cerita firman Tuhan, sangat memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Kaspian, buat Elora, buat Jesse dan CJ. Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang kami tidak tahu mereka dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan mereka semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa buat semua anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian naikkan kelas. Mampukan setiap mereka untuk sungguh-sungguh belajar dengan penuh kerajin, dan juga berikan mereka ingatan yang kuat, pertambahkan mereka kepintaran, sehingga mereka semuanya berhasil naik kelas dengan nilai yang baik oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kakak-kakak yang kelas 6 akan melanjutkan pendidikan ke bangku SMP. Tuhan mampukan mereka, berikan mereka kemampuan dan juga kepintaran, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke bangku SMP negeri yang mereka rindukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah orang tua mereka masing-masing, berikan mereka kemampuan dan hikmat untuk mendidik anak-anaknya, sehingga mereka terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kakak-kakak sekolah minggu dengan tekun melayani anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa.